Ntar kalau udah tahlil nggak boleh pak, udah tahlil nggak boleh minum, keselak ntar. Udah tahlil nggak boleh makan uli, ya gitu. Jadi Ramadan kali ini sekarang kita sudah masuk ke bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Sering kali kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita mah doanya udah sering banget. Tapi mah giliran udah disampaikan Ramadan lupa. Kalau dulu kita ngarep-ngarep pengen masuk bulan Ramadan. Ya kan begitu. Giliran mah udah dikasih Ramadannya, kita lupa bahwa saat itu kita berada di bulan yang paling mulia, yang mana semua amal ibadah seseorang mukmin yang dilaksanakan di bulan itu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan Allah lipat gandakan. Nah, maka untuk menyambut bulan suci Ramadan yang mulia tadi, kita butuh yang namanya persiapan. Lokan kita mau pergi kerja naik motor, motornya kagak dipanasin dulu. Ada nggak di sini yang naik motor pergi kerja, motornya kagak usah dipanasin? Ada. Banyak. Siangan. Tunggu rusak aja bu. Tunggu ganti mesin ya. Untuk hal-hal duniawi saja itu kita butuh pemanasan. Lagi senam kagak mungkin deh tuh langsung gerakan yang susah-susah. Kudu pemanasan dulu. Mau berenang kagak mungkin langsung disuruh udah tong lu nyebur beda. Gak apa-apa nyebur be. Gak mungkin begitu. Tapi apa kata instrukturnya? Pemanasan dulu. Sebab kalau enggak pakai pemanasan nanti dia bisa kaget. Betul nggak bu? Bu betul nggak? Romannya pada diem-diem aja. Lagi ngunyah. Jadi butuh pemanasan. Hal-hal dunia saja kita butuh pemanasan, apalagi untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi. Justru pemanasan yang kita lakukan itu harus lebih besar daripada pemanasan yang kita lakukan untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Yang mana menurut suatu riwayat dari Aisyah binti Abi Bakar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah beliau berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan, dan tidaklah Rasul itu berpuasa sunnah lebih banyak kecuali pada saat bulan Sya'ban. Dan ketika Usama bin Zaid pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa engkau memperbanyak puasamu di bulan suci, di bulan Sya'ban?" Apa kata Rasul? Sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan, terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan, dan bulan itu adalah bulan diangkatnya amalan baik orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku ingin fa'uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin agar amalanku saat diangkat dalam kondisi berpuasa. Maka butuh datu kita yang namanya pemanasan untuk Ramadan, sehingga nanti kita tidak bertanya-tanya lagi. Kan sering tuh kita bertanya, katanya Ramadan sufidati syayatin, setan-setan nanti akan dibelenggu, pintu-pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Tetapi kenapa banyak warteg yang buka kemudian dilihat bawahnya kaki semua? Kaki manusia bu, ya. Oh berarti ternyata masih banyak yang kagak puasa. Lah, itu digoda sama siapa? Digoda sama siapa? Digoda sama siapa?
digoda nyalain kita mah kadang kalau misalkan maksiat nyalainnya setan mulu. Kurang ajar lu setan, gue maksiat begini. Kita mah kadang nyalahinnya justru yang lain. Tidak berkaca kepada apa yang diteladankan, apa yang diajarkan oleh Nabi Adam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh, ternyata kita sendiri, Bu. Yang buat kita begini ya kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kenapa begitu nurutin nafsunya? Sebab kurangnya pemanasan. Kalau pemanasannya udah cakep di bulan Sya'ban, ini saya sebenarnya nasihatin saya sendiri, Pak. Kalau pemanasannya udah cakep di bulan Sya'ban, insya Allah Ramadannya juga tambah cakep. Kalau di bulan Sya'bannya dia berpuasa, di bulan Ramadannya kagak ngeluh lagi. Nah, ini yang bocah-bocah begitu ya. Ntar pada puasa, woi, puasa makan mulu. Ya latihan, nggak apa-apa. Di bulan Syaban latihan aja dulu. Puasa 1 jam, ya elah puasa 1 jam, puasa 2 jam, nggak apa-apa, Bu, kasih reward. Puasa 3 jam, puasa 5 jam. Samil, kamu puasa nggak? Latihan. Ya puasa. Nanti setengah hari beduk buka, beduk zohor, nggak apa-apa. Kan latihan di bulan Sya'ban. Kalau latihannya di bulan Sya'ban, nanti di Ramadan bukan latihan lagi namanya. Udah apa tuh? Ya udah benar-benar dijalankan. Maka itulah benarlah salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya Sya'ban itu, ini sebenarnya ada 3 pendapat. Kenapa Sya'ban disebut Sya'ban? 1, dia berasal dari kata tasya'ub. Jadi dulu orang Arab namain bulan itu sesuai dengan kejadian penting yang melatar belakanginya. Sya'ban itu dari kata tasya'aba, itu artinya berpencar. Kenapa berpencar? Salah satu pendapat bilang bahwa pada saat bulan Rajab mereka kan kagak perang, Syahrul Hurum, nggak boleh perang. Maka saat bulan Sya'ban udah ada tuh, udah berpencar untuk mengisi logistik, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan karena Sya'ban ini adalah berpencarnya untuk mengisi kebutuhan sandang pangan, kebutuhan pangan mereka. Butuh air untuk menyambut bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan dikatakan Ramadan karena dia Ramidal Yaum. Ramidal Yaum atau Ramadal Yaum itu karena panas. Karena saking panasnya disebutnya Ramadan. Plus disuruh berpuasa, udah dah tuh. Maka Sya'ban itu dijadikan bulan persiapan untuk nanti sampai ke bulan Ramadan yang panas, sehingga orang-orang Arab sebelum masa Islam akan tersebar begitu mencari logistik-logistik yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari kata syi'ib itu artinya adalah jalan setapak menuju puncak. Kenapa dinamakan demikian? Karena jalan setapak ini nantinya akan mengarah kepada puncak, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kalau orang mau nyampe puncak, dia harus melalui jalan setapak yang harus dia persiapkan sebelumnya. Maka pentinglah bagi kita untuk bersiap-siap. Terakhir, Bu, ini biar kagak kelamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang cerdas itu, ini orang cerdas nih. Orang cerdas itu kata Rasul bukan yang gelarnya banyak, bla 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 bla, S blak 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 blak, SPBU segala macam tentu ada. Bukan, kata Rasul. Tapi yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu.
Dia hasaba nafsahu, dia introspeksi dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi introspeksinya fokusnya ke dalam dirinya, bukan ke urusan orang lainnya. Lu ngapa sih tong sholat malas amat? Udah ngaca aja sama diri kita sendiri dulu dah. Lu ngapa sih tong suruh ngaji ogah. Udah fokus sama diri kita dulu dah, sebelum kita fokus untuk memberi kepada orang lain. Mandana nafsahu, tuh kata Rasul, cerdas tuh orang begitu. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat itu untuk persiapan dirinya kepada kehidupan setelah kematiannya. Sholat, puasa, segala macam, hatta bekerja cari nafkah buat keluarga, itu dilakukan dengan niat untuk kehidupan setelah meninggal. Itu bapak kalau kerja begitu, bismillah, ane mau kerja untuk persiapkan kehidupan setelah meninggal nantinya, agar anak cucu bisa beribadah, agar anak cucu bisa mendapatkan pendidikan, bertakarub kepada Allah. Itu jadi setiap langkah nantinya jadi pahala. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah kebalikannya, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andai-andai mulu datu dia, dikasih ini berandai-andai yang lain, dikasih ini berandai-andai yang ono, tidak bersyukur kepada dirinya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini mah saya cuman apa ya? Ya intinya kita saling nasihat menasihati aja. Semoga keluarga besar kita itu bisa mendapatkan keutamaan, keberkahan daripada kemuliaan bulan suci Ramadan, disebabkan karena mulai hari ini kita sudah bersiap-siap untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi itu untuk bocah-bocah, tong puasa latihan ya. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.